Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian atau kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah sehingga kita bisa insyaallah diberi kemudahan istiqomah untuk meniti jalan kebaikan, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita istiqomah dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang tidak berkesempatan hadir karena udzur, Allah mencatat sebagai amal saleh sama sebagaimana yang berkesempatan hadir. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Mutaffifin. Sekarang dibuka ayat yang ke-18 18 sampai nanti 28. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun.
Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terjemahanipun kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal abrari, sesungguhnya catatan amal orang-orang yang taat, lafi illiyin, sungguh berada di illiyin, di tempat yang tinggi. Wa ma adraka, tahukah kamu, ma illiyun, apakah itu illiyun? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang taat, lafi naim, betul-betul berada dalam kenikmatan. Alal araiki, di atas dipan-dipan atau sofa-sofa. Yanzurun, mereka melihat nikmat-nikmat yang Allah sediakan. Ta'rifu fi wujuhihim, kamu melihat pada wajah-wajah mereka, nadratan naim, berseri-seri karena kenikmatan. Yusqauna, mereka diberi minum, mirrahikim makhtum, dari minuman khamr makhtumin, yang disegel, yang tertutup rapat. Khitamuhu mix, bagian akhir dari khamr itu adalah minyak kasturi. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Wa mizajuhu, dan campuran dari khamr itu, min tasnim, dari mata air tasnim. Ainan, yaitu mata air, yashrabu bihal muqarrabun, yang diminum oleh orang-orang atau hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-18 sampai 28 menceritakan tentang kondisi orang-orang yang ketika di dunia taat kepada Allah. Disebut al-abrar, dari kata barin, orang yang taat. Maka ada istilah birrul walidain. Birrul walidain artinya taat, bakti kepada orang tua. Ada kata albir, laisal birru, kebaikan, ketaatan. Surga disebut sebagai darul abrar. Surga itu adalah tempat kampungnya orang-orang yang dulu ketika di dunia itu taat. Sedangkan neraka itu darul asyrar, tempatnya orang-orang yang ketika di dunia itu banyak melanggar, banyak menentang, atau orang-orang yang perilakunya tidak baik. Ayat ke-18 diawali dengan kalla. Kalla itu bisa berarti sekali-kali jangan, atau tidaklah demikian. Ini membantah, ya, membantah apa yang menjadi keyakinan, prasangka banyak orang. Ya, banyak orang yang tidak yakin dengan balasan Allah di akhirat. Banyak orang yang mungkin ragu, ya, dengan
kebaikan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat di akhirat. Ya. Kalau kebanyakan orang itu pinginnya kebaikan itu disegerakan di dunia saja. Lebih baik sekarang kontan daripada besok ya masih ditunda. Itu cara pandang materialisme. Cara pandang orang-orang yang materialistis. Ya mending sugih ning dunya tinimbang sugih ning akhirat. Ya ini orang-orang materialisme kata nika. Di dunia sedikit ora apa-apa, sing penting saiki. Jenengan pilih arta sakniki sak yuta napa jeng ben sak miliar? Jeng ben. Jeng ben suwe napa cepet? Ya itu soal keyakinan ya. Kalau kita yakin yang menjanjikan itu orang yang kita percaya, ya nek sing matur niku kula mungkin panjenengan nggih ragu. Jenengan kula caosi arta sak menika sak yuta napa minggu ngajeng sak miliar. Nah jenengan ragu. Karena tidak punya kepercayaan. Tapi kalau itu yang bicara orang yang jenengan yakini, ya betul tahu sugih tenan gitu, sudah terbiasa membantu, giliran kita disampaikan nyun ngapunten saya belum bisa memberi bantuan hari ini. Saya hanya punya uang 1 juta. Pilih sakniki sak yuta napa minggu ngajeng sak miliar. Nah, kalau yakin pasti jeng ben mawon. Besok saja sama ya. Ketika Allah menjanjikan akhirat itu kan besok. Nah, orang yang nggak yakin ya pilih sekarang. Soben orang mudeng ya. Orang gagas orang gagas. Karena mereka tidak kenal Allah. Nah, ini persoalannya. Karena ma'rifatullah itu penting. Kita mengenal asmaul husna, al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Kalau kita kenal nama Allah Al-Wahhab yang Maha Memberi, pasti kita yakin. Kalau kita kenal nama Allah bahwa Allah itu adalah Allah itu adalah yang menepati janji, ya, Al-Wafi, pasti janji Allah itu pasti tepati, kita akan yakin. Tapi kalau kita nggak kenal Allah, sebagaimana panjenengan nggak kenal saya, iki sugih apa ora tahu ngerti, kok janjeke duit 1 miliar. Nggak mungkin gitu. Jadi itulah persoalannya. Ya. Allah di sini mengingatkan, kalla, tidaklah demikian. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang taat al-abrar sungguh berada di tempat yang tinggi. Ya, tempat tinggi niku di mana itu ghaib. Ada yang menafsirkan itu di langit yang ke-7. Langit ke-7 sendiri itu ghaib. Meskipun Quran sudah menyebutkan langit 7, tapi sampai sekarang ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan apa itu langit 7. Ya. Ada tapi belum memuaskan penjelasannya. Ada yang mengatakan itu atmosfer yang 7. Ya, tapi belum bisa memuaskan. Ada yang mengatakan itu galaksi dan seterusnya. Ya. Jadi ini tafsir, ada yang mengatakan di langit ke-7. Ya, ada yang menafsirkan atau berpendapat yang penting tempat tertinggi di surga Allah. Nah, tentu karena Allah tidak mendetailkan, maka yang penting adalah bahwa kata al-ulu illiyin, kata tinggi itu menunjukkan kemuliaan. Jadi, artinya ini kitab catatan amalnya orang-orang yang taat itu ditempatkan di tempat yang mulia. Ya, kalau kita punya buku itu
Quran ditumpuk sama buku lain, Quran harus di atas karena memuliakan. Ya, nek jenengan sing sepuh karo sing nom ada rumah tingkat, sing sepuh teng dhuwur apa teng ngandhap. Itu lain, beda masalah nih. Kalau itu karena nek atas itu dengkule nih. Itu lain hal. Jadi kata atas itu konotasinya kemuliaan. Orang-orang atas nih orang-orang yang mulia. Ya, jadi maka di sini disebutkan al-'illiyin. Artinya ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang taat. Sebelumnya catatan amal orang-orang yang tidak taat itu fi sijjin, di tempat yang terendah. Ya, di tempat yang rendah. Roh-rohnya orang beriman di tempat yang tinggi. Roh-rohnya orang yang tidak beriman itu di tempat yang rendah. Itu pemuliaan. Maka disebut lafi illiyin. Ya, jadi inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Ini retorika untuk menggugah kekepoan kita. Ya, ini cara Quran ada ungkapan wa ma adraka itu ya gaya bahasa uslub Al-Qur'an mengajak kita itu untuk memperhatikan. Jadi wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Apa itu illiyun? Yaitu tempat di situ ada kitab catatan amal marqum. Marqum di sini ya, ada yang memaknai marqum niku adalah mastur, tertulis. Apa yang ditulis? Tentu catatan amal dan nama orang yang beramal. Nah, tulis. Dia menafsirkan tulisannya jelas. Marqum itu. Tidak kok seperti tulisan kita ki opo ra cetok. Ini tulisannya jelas. Sehingga apa? Sehingga bagi yang besok yang menerima itu jelas banget. Kalau kita dapat catatan yang jelas itu pasti tambah bahagia. Tapi kalau catatannya nggak jelas meskipun isinya baik, ya, ini ada cek 1 miliar, tapi ra cetok itu cek, ya, kening kita masih mengkerut, mengerikan nih, opo to iki. Setelah paham betul, 1 miliar, tenanan apa ora 1 miliar apa 1 yuto nggak jelas ini. Ya, jadi itu ya. Tapi kalau catatan itu jelas 1 miliar, tambahi tulisan keterangan 1 miliar. Wah, langsung sujud syukur. Ya, ini karena jelas. Jadi ini kata marqum. Juga ada yang mengaitkan marqum niku dari kata raqam. Raqam niku angka 1 2 3 itu arqam. Ya, 1 2 3 4 5 itu raqam. Artinya catatan amal niku tidak acak-acakan. Nggih. Catatan amal niku jelas. Jadi ada strukturnya tidak seperti catatan pengajian kita iki mau ndi iki. Catatan pengajian kita mungkin ya lagi keterangan selingan ditulis, sing inti malah mboten ditulis. Ya niku. Tadi sing 1 miliar ini cetok banget. Ini bisa terjadi. Nah, sehingga apa? Ketika membacanya itu sistematis. Jelas. Ya, untuk mencarinya mudah. Ya, kalau di kitab-kitab besar itu, kitab ulama nih kok, kitab-kitab yang berjilid-jilid itu nek nyawang kitab itu wis mumet. Apa? Tapi yang paham ilmunya dibuka itu ada cara mencarinya. Misalnya nama-nama
ulama hadis sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba' tabi'in itu semuanya ada di situ. Ya, ribuan orang, ratusan ribu. Gimana carinya? Oh, ternyata mencarinya pakai alfabet, mulai dari A, namanya A, ya, Ba, ya seperti kamus itu. Kamus itu kalau anak yang belum tahu cara buka kamus itu, apa ini? Ya, kalau yang paham cara buka kamus, oh ternyata pakai alfabet. Ya, terus misalnya al-mutanafisun, dari mana carinya itu? Nah, carinya dari kata akarnya. Ya, tergantung kamusnya. Ada yang kamus modern bukan kata akar, langsung dari al, ya al gitu. Jadi ketika mau baca kamus itu harus baca pengantarnya, cara membacanya. Ya, kalau enggak bingung. Ya, ini al-marqum. Bahkan bisa jadi gitu. Marqum ini sekarang ada istilah niku digital. Digital itu dari kata rakam. Ya, teknologi digital itu. Jadi kita ini adalah hasil teknologi digital. Komputer niku hasil teknologi digital. Apapun yang ada di sini, apapun yang ada di komputer kita mencarinya mudah. Gitu. Ibu-ibu nih kalau besok Idul Kurban, Idul Adha dapat daging gitu. Kalau yang kurban rata-rata 5 kilo nggih. Iki arep masak apa? Cari gitu. Sing masakan rawon wae. Nek rawon kan ora awon berarti api. Rawon. Karek nulis resep rawon. Udah muncul di situ banyak. Ya, itu namanya teknologi digital. Cari apa saja muncul. Oh, mau jilbab yang model apa itu? Nah, cara pasang jilbab. Nah, muncul. Mau yang tulisan, mau yang video, mau yang apa? Ini hasil teknologi digital. Jadi bisa jadi catatan amal itu ketika melihatnya itu mudah, canggih. Ya, bisa jadi. Kemudian para ulama juga ada yang mengaitkan dengan kata marqum itu dari kata ra, qaf, mim, itu raqama bisa berarti juga itu menutup. Ya. Artinya apa? Catatan amal itu catatan amal yang setelah itu ditutup oleh malaikat pencatat sampai besok yaumul hisab itu enggak bisa dibuka dan dirubah. Nah, ini marqum. Jadi tidak kayak seperti film apa Bu? Sun Gokong. Sun Gokong itu kan dinyatakan besok hujan, lari ke langit, cari catatan hujan disobek diganti. Ya, tidak hujan. Umur kamu tinggal sekian tahun, lari ke langit, ngobrak-ngabrik langit cari ketentuan takdir itu diganti. Ya, tidak seperti itu. Itu kan film ya, film. Jadi itu makna kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Kitab ini disaksikan oleh al-muqarrabun, itu tafsir ulama adalah al-malaikah, malaikat yang bertugas mencatat dan menjaga catatan amal nikah. Itu para malaikat. Ya, malaikat menyaksikan itu kitabnya orang-orang yang beramal saleh. Oh, Bu fulan ini, wah ini pengajian sregep nyatatnya. Yang ini orang patek sregep rodok ngantuk. Ya. Jadi ini disaksikan. Nah, maka dari itu menurut sebagian mufassir ini ada kaitannya dengan mudahnya hisab orang-orang beriman. Karena sudah disaksikan oleh malaikat, hisabnya sudah diketahui malaikat yang besok malaikat yang bertugas ya. Ibaratnya menghisab ya, malaikat yang bertugas dalam hisab itu sudah kenal, tinggal nunjukkan saja. Cepat dari kita ini catatan amal jenengan, catatan amal jenengan. Dan ngendikan Kanjeng Nabi kalau hisab itu ringan kan hanya ditunjukkan.
Pak, niki catatan amal jenengan. Niki lho. Oh nggih. Tidak ada perdebatan. Nggih. Tidak bertele-tele. Ya. Yang meriksa nggih seneng dan yakin. Jadi kayak orang diperiksa itu, oh jenengan toh, pun saya kok. Tadi sudah saya baca kok. Ya, pun monggo langsung mawon lah misalnya. Karena sudah tahu. Ya. Maka hisabnya cepat. Al-arad. Ya, hisab yas itu al-arad hanya ditunjukkan. Tapi yang hisabnya lama itu berdebat. Nih catatan amal jenengan. Kata sih buatan niku kalau ini tenane nggih. Nah, nanti ada saksinya, kemudian ada mungkin diputar videonya. Niku napa kula? Nah, cek mau mengingkari. Kok kula kok kurung zaman biyen. Zaman sik kuru. Ini hanya menggambarkan nggih. Ya, kita enggak tahu seperti apa yang hakikatnya. Tapi gambarnya adalah ada perdebatan. Maka ada sampai didatangkan saksi tiap-tiap umat. Ada nabinya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga menjadi saksi bagi kita. Ya, ini kalau sampai berat itu, sampai mulut dikunci, tangan yang berbicara. Kemudian bumi yang kita pijak itu menjadi saksi. Bayangkan itu bertele-tele ini ada berapa catatan amal seumur kita. Kalau umurnya 80 tahun, wah berapa itu lamanya. Jadi maka kalau orang sampai dihisab dengan hisab yang normal, ngendikan bukannya Nabi, normal bukan yasira, itu faqat halaka, celaka, berat. Ya. Maka kita selalu memohon agar diberi hisabai yasira. Jadi menika makna yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Lalu Allah menjelaskan, innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang taat lafi na'im, betul-betul berada dalam kenikmatan. Ini kok dalam balaghahnya sudah ada inna niku taukid, sudah ada tambah lagi la, taukid lagi. Ini meneguhkan banyak orang yang abai. Jadi dalam Al-Qur'an itu, kalau dalam ilmu balaghahnya, kalau informasi Quran itu datar-datar saja, ya. Misalnya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Itu datar, enggak ada penguatnya. Ya. Manusia diberi kecintaan kepada harta, wanita, anak-anak dan harta benda. Kenapa kok enggak ada taukidnya, penguatnya? Karena ketika orang diberitahu tentang itu semuanya ngeh. Gitu apa nggih? Bahwa manusia tuh seneng perhiasan dunia. Niku kabeh percaya, enggak ada yang tidak percaya. Enggak ada yang mengingkari. Tapi kalau udah urusan akhirat itu banyak yang mengingkari. Maka diberi taukid. Innal insana lafi khusrin illal ladzina, itu diberi taukid. Sesungguhnya ya, jadi diberi taukid menunjukkan bahwa banyak manusia yang abai, ingkar. Ya, ini tentang akhirat begitu. Ini termasuk kenikmatan besok di akhirat. Karena banyak orang yang enggak percaya adanya hari sesudah mati, hari akhirat. Maka di sini sesungguhnya orang-orang yang taat betul-betul berada pada kenikmatan, lafi naim. Kata naim itu enggak ada alif lamnya, nakira, artinya adalah naimun adimun, kenikmatan yang besar. Jadi kenikmatannya bukan seperti kenikmatan di dunia yang fana nih kak. Kalau kenikmatan di dunia itu sifatnya fana, gitu. Saya menikah beberapa hari yang lalu pengen banget masak mie, ya mie lah,
Ya. Kemudian 3 hari itu seneng banget 3 hari. Nah, setelah itu lihat mie niku koyoke wis nek. Padahal sebelumnya itu ya, mie goreng, mie godhog niku ya seneng itu loh. Ya. Jadi setelah itu kok waduh ya. Ya, lihat orang makan mie itu wis rasanya wis enak sih. Itulah namanya fana. Gitu. Jadi ada yang pengen sate terus beberapa kali mungkin selama seminggu beli sampai 3 kali. Setelah itu mesti wis emoh. Nah, wis kuwawaken. Itulah kenikmatan dunia. Di akhirat tuh kenikmatannya dahsyat. Ya. Luar biasa, mala ainun ra'at. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan dia itu mala ainun ra'at. Belum pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at. Belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qabil bashar. Belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi kalau mau dibanding-bandingkan tuh enggak ada bandingannya. Ya. Nah, nek pengen pirsa nggih beramal besok membuktikan sendiri. Kalau diceritakan surga itu adalah seperti sungai-sungai yang mengalir, enggak bisa dibayangkan. Terus kita bikin rumah ada air sungai mengalir, ayo enggak nggih bosen niku, sesuk nggih bosen to. Alah sing duwe napa niku taman ada air mancurnya niku awal-awal di uripku terus, suwe-suwe ora tau diuripke sat. Nggih apa nggih? Bosen. Ya. Jadi bosen ya. Saya di rumahnya karena rumahnya sempit ya. Kemudian tingkat di atas itu saya pasangi gazebo niku. Ya. Di gazebo ketika awal-awal niku 5 dino niku wah teng mriku terus ngetik teng mriku. Nah, saniki sudah 2 bulan niku kula mboten nate munggah niku. Sampai kalau wingi ingu-ingu wah kembangnya mati nih. Ya, itu di dunia itu bosan. Ya, jadi tapi kalau di akhirat tuh enggak ada bosannya. Maka disebut betul-betul berada pada kenikmatan yang luar biasa. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan. Araik itu artinya dipan atau sofa-sofa yang empuk nih kok. Okay. Kemudian mereka yang turun melihat nikmat-nikmat yang Allah sediakan. Ya, orang itu pengen ya, yang paling nikmat itu ketika duduk bersantai di tempat yang tinggi melihat keindahan. Maka konsep resto saat ini itu banyak resto yang itu di tempat yang tinggi, terus resto sawah, nonton sawah, gitu. Nonton kota di bawah, ya, di gunung. Ini adalah keindahan. Ya, besok orang-orang di surga begitu. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangan mereka besok akan berada di tempat yang ada naungannya, ora kepanasan. Gitu. Di atas dipan-dipan sofa-sofa yang empuk, mereka saling bertelakan, bersandar sambil melihat keindahan surga, nikmat yang Allah berikan. Ya, saat ini bayangke nggih pas niku teng kafe napa yang resto yang tinggi gitu. Itu pun nun sewu, itu pun nek bar saka menika kesel. Ya. Mangkate semangat ajeng piknik gitu, pulangnya lemes loyo gitu. Senenge sedina, masuk angin 5 dino. Ya. Ya, saestu niku. Ya, itulah dunia. Ya. Dalam ayat lain muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka bertelakan di atas dipan-dipan, tapi mereka tidak merasakan panas matahari, ya. Tidak pula kedinginan yang sangat. Pokoknya udaranya itu pas. Ya.
Kalau milik kita kan nek wis panas-panasan. Kalau udan kademen. Ini sangat pas. Ya, mereka tidak merasakan kepanasan, ya, tidak pula merasakan kedinginan. Itulah keindahan. Maka banyak orang kok membangun surga dunia dengan konsep-konsep ini kok. Oh, tadi ada taman-taman, ada air, ada tempat tongkrong, ada dipan-dipan, ya, sofa-sofa yang empuk di atas. Ini untuk menghadirkan keindahan meskipun sama sekali berbeda dengan keindahan yang ada di surga kelak. Ta'rifu fi wujuhihim, kamu mengetahui di wajah mereka nadrata an-na'im, wajah yang bersinar-sinar karena kenikmatan Allah. Jadi enggak ada di surga itu sing sedih nih, enggak ada. Kalau di pengajian ini ada. Sing mikir ada nih. Ya, kalau di surga itu enggak ada yang sedih. Semuanya itu berseri-seri. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Atau ya, wujuhu yauma idzin musfirah. Wajahnya bersinar. Ya, jadi kebahagiaan itu berdampak pada psikologis, kejiwaan, jiwanya nyaman. Berdampak pula pada fisiologis, fisik, tampilan fisik. Ya. Orang yang banyak masalah itu fisiknya akan mudah mengkerut, gitu. Wajahnya mudah tua. Yang kurang piknik, yang kurang hiburan itu singkokan mikir itu. Ya, iya betul itu. Karena otak itu, ya, setiap kita itu bahagia akan mengeluarkan hormon namanya apa? Dopamin atau apa itu, yang akan disebarkan ke tubuh kita. Rasa bahagia itu ada. Ya. Ada yang bisa mengelabui otak kita, senyum. Nah, maka orang-orang yang meskipun sedih tapi dia tersenyum, maka dibaca oleh otak kita itu bahagia. Maka hormon-hormon itu akan keluar. Maka latihan senyum-senyum. Ya, jadi senyum itu menurut ahli itu memanipulasi otak kita, banyak senyum itu. Latihan senyum. Jadi orang-orang yang bahagia itu ya ketok awet muda. Ya. Belum lagi yang di treatment gitu, ibu-ibu yang di mandi susu, mandi lumpur, mandi ya, sing ada apa niku pelapis malam, siang, sore, pokoknya lah. Ya, enak sing dikerok barang, sing di, ya. Pokoknya nggak tahu itu. Ya, kena bintik-bintik sithik di treatment. Ya, nah, ning sing salah treatment nggih oke gitu. Ya, akhirnya rusak gitu. Ya, maka Islam melarang berlebih-lebihan. Ya. Jadi ini kok di surga itu orang-orang semua bahagia, ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim, yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari rahiq. Rahiq itu arak, khamr. Ya. Makhtum yang disegel, artinya enggak akan tercampur, terkontaminasi dengan hal-hal lain yang merusak. Ya. Ini mengapa arak itu menjadi salah satu minuman penduduk surga? Ya karena di dunia orang itu senang dengan arak nih. Tempat hiburan itu identik dengan niki minuman keras. Ini ada berita karaoke-nya Ayu Ting Ting ditutup karena ada yang meninggal gara-gara miras. Ya, ini. Karena hiburan itu identik dengan itu. Sehingga
tempat-tempat wisata, kota-kota wisata itu ada yang diberi izin khusus untuk menjual itu ya untuk tempat hiburan. Ya, ini mengapa di surga besok seperti itu? Ya manusia bayangannya itu. Besok di surga akan ada minuman dari khamr tapi tidak memabukkan. Nah bedanya itu. Ya. Ada minuman dari mata air, ada mata salsabila ya, yang jernih. Ada yang dari sungai-sungai, ada sungai susu. Gitu. Ya, karek nyiduk. Ya. Kemudian ada sungai madu. Nah, ibu-ibu pun di sana suka. Nah, di dunia mungkin ada yang nggak suka di madu nih. Ya. Di sana niku suka dan semuanya tidak seperti di dunia. Ya. Tidak ada yang bikin terus kekenyangan, nggak ada. Di sana itu nggak ada kekenyangan, nggak ada. Ngentut ra enek. Ya. Nggak ada orang kebelet, nggak ada. Ya. Wanita tidak ada yang head. Pokoknya yang hal-hal yang di dunia itu ya, yang bikin ribet tuh di sana tidak ada. Adanya kenikmatan. Nah, di sini dijelaskan min rahiq maktum. Khitamuhu miskun. Ya. Akhir dari minuman khamr itu baunya seperti misik. Mengapa disebut? Karena kita di dunia kalau ngerti wong bar mabuk, ambune napa? Bar mabuk, mambu. Gitu. Jadi apalagi kelasnya kelas ciu. Ya, mabuknya kelas ciu itu bau. Ya. Tapi di akhirat khamr itu ya ketika selesai itu bukan bau nggak enak tapi misik itu minyak kasturi yang baunya itu tahan lama. Yang sangat harum dan harumnya itu lembut. Orangnya gerak atau enggak kadang-kadang ada minyak itu yang gondolinya gerak atau ya ini sangat-sangat lembut namanya atau minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itulah hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Ini mestinya manusia itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan surga. Karena hadiahnya hadiah yang dahsyat. Gitu. Jangan malah rebutan panjat pinang ning ora salat. Yang terjadi gitu. Ya, rebutan panjat pinang wis rekoso gitu, mandang itu untuk sandal mawon sekarek selen sijine ilang. Ya, jadi itu ya boleh orang itu mencari dunia tapi jangan melupakan akhirat yang dahsyat. Ya, yang lebih utama. Boleh kita bekerja tapi jangan melupakan akhirat. Ini yang diingatkan oleh ayat ini. Karena mestinya orang-orang itu berlomba-lomba untuk hal ini. Bukan berlomba-lomba untuk urusan dunia. Ya. Tapi biasanya yang dunia yang menarik. Ini falyatanafasil mutanafis. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran khamr tadi min tasnim. Dari air sumbernya namanya tasnim. Yaitu ainai yashrabu bihal muqarrabun. Mata air yang diminum oleh orang-orang atau hamba Allah yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, para syuhada, para anbiya. Intinya nih Kak, ini campurannya ini bahannya itu bahan-bahan berkelas. Enggak sembarang orang nih Kak bisa menikmati ini. Jadi diistilahkan ini mata air yang diminum oleh orang-orang yang muqarrabun itu menunjukkan berkelas. Kita kalau lihat kuliner itu kan banyak kuliner itu promosinya ini kuliner yang jadi langganannya artis, langganannya para menteri. Ini kan berkelas, akhirnya laris gitu. Akhirnya banyak orang yang
jualan kuliner niku kalau ada artis datang itu difoto, atau ditaruh di dindingnya. Oh, sing kesini siapa? Artis. Nek jenengan mboten payu teman-teman. Ya, jadi fotonya itu foto-foto artis, menteri, gitu. Ya, olahragawan yang terkenal itu dipasang. Ini menunjukkan berkelas. Nah, di surga itu terjadi apa yang menjadi kebiasaan manusia itu diwujudkan oleh Allah. Di sana juga ini bahannya khamernya bahan dari campuran mata air yang biasa diminum oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan busyra, kabar gembira atau merupakan wa'dun, janji Allah kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan, moga. Monggo, kalau ada yang monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, insya Allah kalau itu untuk puasa Arafah itu jatuh pada hari Jumat, itu kalau biasanya kalau puasa sunnah itu tinggal kalau Jumat saja kan harus diikuti yang lain. Seumpamanya hari Kamis itu berhalangan ada udur, Jumat itu harus bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi larangan puasa hanya hari Jumat atau hanya hari Sabtu itu kalau tidak ada sebabnya. Kalau Jumat itu puasa Dzulhijjah, tidak ada masalah. Termasuk gitu. Misalnya jenengan ini pengennya tidak hanya Arafah. Pokoknya tapi nggak bisa penuh. Ya wis iki poso. Besok enek jagongan ora. Sesuk ini pas Jumat gitu, kemudian hanya Jumat tok, Sabtu ini leren sih, Minggu, Senin poso, nanti Selasa itu boleh. Karena itu puasa 10 awal Dzulhijjah dikurangi hari raya. Jadi yang nggak boleh itu kalau puasa Jumat tok, apa? Nggak ada sebabnya. Ya. Tapi kalau itu puasa Muharram jatuhnya hari Jumat, tidak masalah. Puasa Arafah jatuhnya hari Jumat, tidak ada masalah. Jadi itu yang nggak boleh. Sama dengan orang sholat, tidak boleh sholat pas matahari terbit atau di tengah-tengah atau tenggelam. Tapi kalau kita tahiyatul masjid nggak usah lihat ingu-ingu. Ya, atau salat jenazah tidak perlu melihat karena ada sebabnya. Yang nggak boleh itu kalau salat yang nggak ada sebabnya. Makatan Allah alam bisawab. Nggih. Enggak ada tutup. Dan untuk bulan subuh ke depan